Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala amma ba'du. Duyufur Rahman, rahimakumullah, saudara-saudaraku di tanah air yang tercinta, dalam kesempatan yang baik dan penuh berkah ini, mari kita berbincang tentang fikih haji perempuan. Mengapa fikih haji perempuan penting untuk dibahas secara khusus? Yang pertama, karena bagi perempuan, haji itu merupakan, haji dan umroh merupakan ibadah yang memiliki kedudukan khusus dalam syariat Islam. Suatu kali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, para laki-laki itu mereka bisa berperang kepadamu, berjihad dengan perang padamu. Kami perempuan ini apa jihadnya?" Nabi kemudian menjawab, "Apakah kami wajib berjihad?" Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menjawab, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah." Iya, bagi perempuan ada kewajiban jihad yang tidak ada peperangan di sana. Jadi hadis ini sekaligus menjelaskan bahwa jihad tidak selalu perang. Yaitu apa? Jihad untuk kaum perempuan, al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Mengapa haji dan umrah menjadi jihad bagi perempuan? Karena memang untuk melakukan perjalanan haji, kalau sekarang kita pendek, kalau zaman dulu orang berhaji bisa 1 tahun, bisa lebih, pengorbanannya sangat luar biasa. Berkorban, berpisah dengan keluarga, itu sesuatu yang bukan hal kecil bagi perempuan, lalu meninggalkan hal-hal yang biasa dilakukan. Ini adalah jihad, dan karena itu sungguh sangat sayang jika kesempatan jihadnya kaum perempuan ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kaum perempuan itu sendiri. Yang kedua, mengapa fikih haji bagi perempuan penting untuk kita bahas secara khusus? Ya, karena perempuan dan laki-laki memang Allah ciptakan berbeda. Organ reproduksinya berbeda. Perempuan haid, nifas, melahirkan, laki-laki tidak. Dan perbedaan fisik ini kemudian juga berdampak pada perbedaan hukum, termasuk juga dalam perbedaan hukum haji, perbedaan tentang tata cara ihram, perbedaan juga bagaimana ketika perempuan mengalami haid pada saat harus tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf umroh, dan lain sebagainya. Karena itulah penting untuk mempelajari fikih haji perempuan secara khusus. Yang ketiga, secara sosiologis hari ini jamaah haji perempuan banyak, dan jamaah haji perempuan sama dengan laki-laki penting untuk mendapatkan ilmu, pencerahan dan bimbingan agar haji mereka menjadi haji yang mabrur. Apalagi tahun ini dari 221.000 jamaah haji Indonesia, 120 diantaranya adalah perempuan. Maka menjadi sangat penting banyak membimbing ibadah perempuan, kemudian juga fikih perempuan juga sampai kepada kaum perempuan. Dan tentu saja kaum laki-laki juga perlu memahami dan mengetahuinya, karena banyak perempuan yang pergi haji bersama dengan laki-laki, baik suami atau keluarganya yang lain. Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal pertama, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari fikih haji perempuan. Hal yang kedua, persoalan-persoalan yang kami temukan sebagai mustasyar dini dalam visitasi dan edukasi di sektor-sektor terkait dengan ihram di hari ini, terkait juga nanti ketika tawaf ifadah yang sebentar lagi akan kita jelang. Nah, ada setidaknya 3 persoalan ya. Kalau kita klaster 2 persoalan besar. Persoalan yang pertama, klaster pertama adalah persoalan perempuan haid dan tawaf. Bagaimana ketika perempuan dari tanah air sudah ihram, kemudian haid, atau haidnya belum suci, dari tanah air haid dan sampai ke tanah suci masih belum suci haidnya. Kepada mereka, silakan tetap berihram, penuhi larangan dan kewajiban ihram,
tapi jangan tawaf dulu, tunggu, tunggu di hotelnya masing-masing sampai kemudian kita bersuci. Kalau masih cukup waktu, tunggu sampai benar-benar suci. Tapi jika waktunya kukira-kira sudah agak agak mepet begitu ya, tapi insya Allah tidak kalau untuk tawaf umroh karena kita waktunya cukup. Kalau waktunya mepet seperti apa? Waktunya mepet kita masih haid dan masih mungkin sedikit-sedikit keluar darah, maka ubah dari niat haji kita dari niat haji tamattu menjadi haji kiron. Jadi pergi haji dulu, silahkan lakukan semua amalia haji sampai nanti tahallul di Jumrah Aqobah, dan kemudian kita menunggu sudah tahallul yang awal, kita menunggu ketika suci, kita nanti bisa umrah, bisa tawaf dan sa'i dengan niat ihramnya, ihram umrah dan haji sekalian sebagaimana biasa kita lakukan dalam niat haji kiron. Nah, bagaimana untuk perempuan yang masih haid ketika sudah harus meninggalkan tanah air dan dia belum tawaf wada? Bagi mereka tidak dikenakan kewajiban. Mereka tidak wajib melakukan tawaf wada dan tidak dikenakan dam. Karena haid itu dari Allah dan pulang ke tanah air juga ketentuan yang tidak bisa dinego-nego oleh para jamaah. Sehingga tetap pulang, nggak usah ketinggalan rombongan demi tawaf wada. Karena tidak apa-apa, tidak tawaf wada, tidak terkena bayar dam. Nah, bagaimana kalau perempuan waktunya sudah mepet dan sudah harus pulang jamaah haji yang kloter-kloter awal dan belum sempat tawaf ifadah atau waktu tawaf ifadahnya mepet padahal masih haid? Jangan sedih, haid ini dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban haji juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberatkan hambanya. Maka banyak pilihan bagi perempuan yang harus pulang dan masih belum suci-suci banget, maka ada pilihannya. Pilihan pertama, carilah waktu di mana haidnya kira-kira sedikit atau mungkin tidak ada. Pergilah kemudian tawaf, sa'i, dan kemudian selesai hajinya tahallul yang kedua dan tidak dikenakan dam. Kalau ternyata kok masih sedikit-sedikit dan harus pulang, maka itu adalah udzur syar'i di luar batas kemampuan kita, seperti kayak orang yang wajib sholat tetapi ternyata dia daimul hadas, dia beser, maka bagaimana? Tetap lakukan dengan banyak-banyak berzikir, banyak beristighfar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tetap menerima ibadah kita, karena haid itu bagian dari khilqahnya Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum perempuan. Jadi jangan pernah dijadikan persoalan haid dengan persoalan tawaf, baik tawaf umroh, tawaf ifadah maupun tawaf wada. Insya Allah semuanya ada solusinya dan jamaah haji perempuan tetap mendapatkan haji yang mabrur. Nah, klaster yang kedua yang sering ditanyakan jamaah ketika kami visitasi dan edukasi, yaitu tentang hal yang boleh dan tidak boleh dalam berikhram. Nah, ada hal pertama yang boleh, tetapi tetap ditanyakan. Dan ini kami sarankan, yaitu menggunakan pampers pada saat ihram. Kami menyarankan jamaah haji perempuan pada saat armuzna nanti dalam perjalanan pakailah pampers atau minimal pembalut. Begitu juga saat mabit di Mina. Meskipun tidak sedang haid. Untuk apa? Untuk menjaga kesucian pakaian kita. Kalau sewaktu-waktu misalnya jalanan macet, kita kebelet dan antrinya panjang atau bahkan tidak bisa turun. Kita pernah mengalami peristiwa Musdalifah yang di luar dugaan seperti itu. Maka dengan menggunakan pampers atau pembalut, insya Allah ini sedikit membantu. Kemudian juga kita di Arafah, di Mina. Saya melihat kamar mandi laki-laki dan perempuan itu jumlahnya sama. Bahkan di Arafah laki-laki ada urinoir yang di luar, tapi perempuan tidak. Padahal jumlah jamaah perempuan lebih banyak. Ini pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam antri. Maka agar kita tidak terjatuh dalam jidal, tidak terjatuh dalam perdebatan yang tidak perlu, kita tidak terpancing emosinya, maka insya Allah pampers dan pembalut ini sangat membantu. Kita tetap antri, tapi kalau kita tidak kuat kebelet, kita bisa tumpahkan sambil antri, dan ketika di dalam kita tinggal ganti pembalut atau pampersnya. Dan ini tidak ada kaitan apapun dengan
pelanggaran ihram bagi kaum perempuan. Kalau bagi kaum laki-laki ada kaul yang lain. Nah, kali ini kita tidak sedang bicara tentang fikih pampers bagi kaum laki-laki, tapi pampers bagi kaum perempuan. Kemudian masalah yang kedua yang kami temukan di kalangan jamaah juga penggunaan masker. Sekarang ini penyakit ISPA sedang banyak di Arab Saudi. Jadi bagi kelompok-kelompok yang berisiko tinggi ketika terpaksa menggunakan masker dan itu apalagi dalam keadaan sakit supaya tidak menyebar ke jamaah yang lain, ini dianggap sebagai bagian dari udzur syar'i. Bagaimana kemudian ketika udzur syar'i ini terjadi bagi kaum perempuan yang aslinya kan tidak boleh menutupi wajah ketika ihram. Maka ketika udzur syar'i maka tidak ada dosa baginya. Terus seperti apa? Apakah membayar fidyah? Apakah tidak membayar fidyah? Memang ada dua pendapat. Tetapi jika kita mau lebih tenang, kita mau lebih nyaman, dan insya Allah kita di sini juga siap dengan bekal yang banyak, maka kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Bagi orang yang sedang ihram tapi kemudian sakit atau ada luka di kepalanya nih bagi laki-laki sehingga dia kemudian terpaksa menutup kepala atau perempuan terpaksa memakai tutup wajah begitu ya, maka baginya fidyah berupa puasa 3 hari dijelaskan dalam hadis atau sodakoh 3 sok. Kalau dihitung-hitung kepada 6 orang fakir miskin 3 sok itu kalau kita hitung sama dengan 60 real kurang lebih. Jadi belilah makanan matang 60 real untuk 6 makanan untuk kita bagikan mungkin kepada cleaning service atau kepada orang-orang yang meminta dan lain sebagainya. Insya Allah kita terbebas dari dosa ya, karena memang sebetulnya itu tidak berdosa kalau itu udzur, dan kita mungkin juga hati kita akan lebih tentram. Nah, yang ketiga yang sering muncul di kalangan jamaah karena kita lama di asrama atau di hotel, bagaimana hukum copot jilbab di hotel yang teman-temannya sesama perempuan. Saya ingin menyampaikan bahwa copot jilbab di hotel ketika kita bersama-sama dengan jamaah perempuan, ini bukan dari sisi syariat, bukan bagian dari larangan ihram. Karena larangan ihram itu justru menutup wajah. Dan ketika tidak menjadi bagian dari larangan ihram, yang berlaku adalah hukum umum, hukum syariat secara umum, yaitu ketika perempuan bersama-sama dengan perempuan, maka ya bagian kepala ini bukan menjadi aurat, tetapi kalau kemudian kita buka, kemudian kita gerah, kemudian kelihatan bagian dalamnya, nah itu juga sudah tidak boleh meskipun sesama perempuan. Nah, tapi ibu-ibu sekalian, kita berhaji ini, ihram ini adalah peristiwa sakral. Apalagi ihram haji yang bisa jadi sekali-kalinya seumur hidup ini. Maka alangkah baiknya kita tidak hanya menjalani ritual ini semata-mata dengan pendekatan fikih, tetapi juga pendekatan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu? Kita bisa kembali kepada surah An-Nur ayat 60 yang di situ wal yasta'fifna, ya, hendaklah beriffah. Meskipun dalam surah An-Nur ayat 60 itu perempuan yang sudah sepuh begitu ya, yang lansia kan tidak wajib menutup kepalanya dengan kerudung. Tetapi ketika mereka iffah, mereka menjaga diri, itu lebih baik. Karena itu saya mengajak kepada jamaah perempuan, meskipun tidak menjadi bagian dari pelanggaran ihram, kita jaga aurat kita ketika kita sedang ihram, toh hanya beberapa saat saja, sebagai bagian dari pengalaman spiritual kita dan sebagai bagian dari iffah kita, sebagai bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus para jamaah perempuan calon haji Indonesia yang tersayang. Kita dengan berbekal dari tanah air, bekal material, bekal fisik, sebagaimana sering disampaikan oleh para dokter, yang tidak kalah pentingnya karena ibadah haji ini adalah ibadah maliyah, ibadah harta.
kemudian juga ibadah badaniyah, ibadah badan. Semua yang kita lakukan itu terkait dengan keprimaan fisik kita perlu prima. Tetapi sangat penting juga menjadi sayang kalau ibadah kita hanya berhenti pada ibadah badaniyah dan maliyah saja tanpa kita kuatkan dengan ruhiyahnya. Karena sesungguhnya setiap ibadah dalam agama ini pasti ada ruhiyahnya. Ada aspek ritual ibadah-ibadah, syarat, rukun, manasik yang sifatnya ritual, tetapi juga ada penghayatan, ada juga tafakur, ada juga muhasabah, ada juga suasana hati yang terus dipenuhi rasa ikhlas, rasa syukur, rasa sabar, pengendalian diri, dan terus-menerus berdialog, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah spiritualitas kita di dalam ibadah haji. Ketika kita melangkah jauh dari tenda menuju Jamarot misalnya, maka niatkanlah setiap langkah kita adalah langkah mendekati Allah. Kita yakin bahwa ketika kita mendekati Allah satu langkah, maka Allah mendekati kita berkali-kali langkah. Maka di situ kita tidak akan merasakan capek, tetapi kita akan merasakan rindu dan cinta. Ketika kita ihram, ketika kita melepaskan semua hal-hal yang memang dilarang, maka kita lakukan itu dengan sukarela, dengan penuh cinta, karena kita ingin mengikuti apa yang ditentukan oleh Sang Khalik yang telah menakdirkan kita, telah mengundang kita ke sini. Begitu juga ketika kita melihat makanan yang berlimpah, kita bersyukur. Ketika kita melihat fasilitas yang kurang, kita tetap bersyukur. Mungkin ada yang kopernya masih belum ketemu sampai sekarang, tetap kita kedepankan syukur, kita tetap cari, kita tetap ikhtiar, tapi kita bersyukur kita sudah sampai di sini. Hanya dalam tanda kutip, hanya koper yang belum ketemu. Bukan hilang insya Allah, tapi mungkin belum ketemu saja. Maka insya Allah dengan senantiasa menjaga rasa ikhlas, menjaga rasa syukur, terus-menerus menasehati diri dengan sabar, dan terus-menerus membekali diri dengan kebaikan, insya Allah haji kita akan menjadi haji yang mabrur. Para jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit tips menuju Ar-Muzna. Ar-Muzna semakin dekat, maka tentu saja bekal kita harus semakin meningkat. Tidak cukup hanya kita siapkan pesawat yang bisa terbang dan landing dengan baik, tapi juga penting untuk kita siapkan landasannya yang bagus agar pesawat bisa mendarat dengan mulus. Dan itulah persiapan-persiapan ruhiyah kita, persiapan amaliyah-amaliyah kita. Dalam waktu yang tersisa, yang tinggal beberapa hari lagi ini, tinggal kurang lebih 2 minggu ini, mari kita hemat tenaga. Kita pilih amal-amal badaniyah. Amal badaniyah kita saving untuk nanti puncak Ar-Muzna. Dan menuju ke sana, kita perbanyak amal badaniyah yang minim tenaga, tapi maksimal pahala. Kita bisa banyak membaca Al-Quran, kita bisa banyak zikir, kita bisa banyak sedekah, kita bisa banyak membantu ke kanan kiri kita, mengajak kebaikan kanan kiri kita. Lalu kalau kita diam kita bisa zikir, diam kita bisa bertafakur, diam kita bisa bertadabbur. Insya Allah hati kita selalu teringat kepada Allah, maka insya Allah fazkuruni azkurkum. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dan ketika kita berzikir, maka insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Mari kita sama-sama jelang Ar-Muzna dengan berbuat kebaikan sebanyak mungkin, tapi dengan tenaga yang sehemat mungkin. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Amaliyah dengan lisan, amaliyah dengan tangan, amaliyah dengan hati, tapi mohon minimkan main medsos, karena di situ nanti bisa mengganggu ibadah haji kita, mengganggu ketentraman batin kita. Para dhuyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan menuju Ar-Muzna nanti. Kita siapkan batin kita siapkan fisik kita siapkan tenaga kita, agar apa-apa yang kita lakukan menjadi kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kalau kita merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 197, bekal kita yang terbaik adalah taqwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
Takwa itu kalau kita urai ada dua, ada di potongan ayat sebelumnya. Yang pertama melakukan kebaikan, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah, sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Dan yang kedua, pengendalian diri dari hal-hal yang buruk jangan sampai terjadi. Dan itu sudah dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyurum ma'lumat, fama farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kita berusaha betul untuk jangan sampai ngomong jorok, ngomong kotor, apalagi bertindak yang tidak baik, tidak benar. Tahan diri. Yang kedua, jangan sampai fasik. Fasik itu dosa besar atau dosa kecil tapi terus-menerus. Stop ghibah, stop kepo-kepo, stop pengen banyak-banyak mantau-mantau medsos. Lebih baik waktu kita gunakan, kita pakai buka catatan, catat teman-teman kita yang minta doa itu apa saja kita catat. Nanti supaya kita di Arafah kita nggak blank. Apa yang kita lakukan itu sudah terprediksi, sudah terencana sejak dari sini. Ini pengalaman ya, Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah kalau kita ada titipan doa apa mohon untuk dicatat nanti di makom mustajabah yang waktunya makom dan waktu mustajab yang waktunya itu terbatas, tempatnya terbatas, kita biar tidak bingung, kita tinggal baca. Kalau bingung-bingung sudah selesai semua waktunya, kita sudah harus berpindah ke tempat, kita tinggal minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kabulkanlah doa-doa semua orang yang menitip doa, kabulkanlah doa-doa yang kami tuliskan di sini, kabulkanlah doa-doa yang kami panjatkan dalam salat hajat kami. Berdoalah yang baik-baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita dan haji kita mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Jadi kita maksimalkan amal soleh yang minim tenaga fisik dan sekaligus kita maksimalkan pengendalian diri agar kita tidak terjatuh dalam hal-hal yang dilarang Allah. Dan terutama yang paling gampang orang terjatuh adalah jidal. Kita sering berbeda pendapat atau kita main umpat-umpatan. Termasuk mohon jika ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam soal manasik haji, soal pilihan-pilihan, membayar dam dan lain sebagainya. Tidak usah diperdebatkan. Pilihlah yang sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Insya Allah kita semua mendapatkan haji yang mabrur. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.